Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Widya Oktavia dari kelas PGMIB semester 5. Review jurnal ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Nah, ini adalah hasil review jurnal yang saya teliti. Poin-poinnya adalah judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kelebihan dan juga kekurangan. Jurnal yang saya teliti ini berjudul Kendala Guru Sekolah Dasar dalam Implementasi Kurikulum 2013. Nama jurnal, Jurnal Cakrawala Pendidikan. Volume dan halaman, nomor 3, halaman 457 sampai 466. Tahun penerbitan jurnal, Oktober 2015. Penulis jurnal ini adalah Apri Damai Sagita Krisandi dan Rusmawan. Reviewer saya sendiri Eva Widya Oktavia. Tanggal review hari ini tanggal 11 Oktober 2020. Jadi latar belakang dalam jurnal penelitian ini adalah salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dunia pendidikan nasional di masa depan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum di masa depan perlu dirancang dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Agar senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman, kurikulum senantiasa berubah. Jadi, sejak zaman Indonesia merdeka, kurikulum sudah mengalami 11 kali perubahan. Terakhir, kurikulum berubah dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Idealnya, perubahan kurikulum direncanakan secara matang. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam perubahan kurikulum misalnya evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum lama, analisis kebutuhan terhadap tantangan zaman, penyusunan perangkat kurikulum, dan sosialisasi secara optimal. Kurikulum 2013 membawa perubahan mendasar peran guru dalam pembelajaran. Nah, itu tadi adalah latar belakang dari jurnal ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dialami guru di SD di Yayasan Kanisius Cabang Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Nah, permasalahannya adalah pada awal diimplementasikannya kurikulum 2013 menuai banyak kontroversi penyiapan kurikulum. Penyiapan kurikulum 2013 dinilai terlalu terburu-buru dan tidak mengacu pada hasil kajian yang sudah matang berdasarkan hasil KTSP dan kurang memperhatikan kesiapan satuan pendidikan dan guru. Padahal kurikulum ini mencakup beberapa perubahan penting baik dari sisi substansi, implementasi, sampai evaluasi. Meskipun demikian, kurikulum 2013 tetap dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013-2014. Objek penelitiannya, kendala guru sekolah dasar dalam implementasi kurikulum 2013 di Yayasan Kanisius Cabang Jawa Tengah dan Yogyakarta. Subjek penelitiannya adalah
65 guru di SD di Yayasan Kanisius Cabang Jawa Tengah dan Yogyakarta. Metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas tentang hambatan guru di SD dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan angket. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan kuesioner. Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan kriteria pemeriksaan data berupa kriteria derajat kepercayaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data dilakukan melalui 3 jalur. Ketiga jalur tersebut yaitu yang pertama, reduksi data, kedua, penyajian data, ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan juga angket terhadap responden menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi 65 guru dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu yaitu dari pemerintah, guru, institusi, orang tua, dan siswa. Jadi, di dalam jurnal yang saya teliti ini disajikan tabel atau diagram sehingga pembaca mudah untuk membaca hasil dari penelitian jurnal ini. Ini adalah diagram kendala penerapan kurikulum 2013. Kendala dari pemerintah, kendala dari institusi, dan kendala dari guru. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kendala yang berasal dari pemerintah dan dinas pendidikan. Kendala implementasi nomor 1 tentang pendistribusian buku yang terlambat. Ya. Jadi proses pembelajaran menjadi terhambat dan siswa pun harus rela menjawab soal-soal di kertas lain, tidak di dalam buku dikarenakan buku yang langka. Jadi karena pendistribusian buku dari pemerintah ini mengalami kendala, yaitu telat dalam pemberiannya, maka siswa pun diharuskan menjawab soal-soal dari kertas lain. Kendala yang kedua berasal dari guru. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum. Bagaimanapun idealnya, suatu kurikulum tanpa ditunjang kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka kurikulum tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan. Jadi kunci keberhasilan suatu pendidikan terletak pada kualitas guru itu sendiri. Di dalam proses pencarian kebenaran yang berbasis pada ilmu pengetahuan, seorang guru adalah contoh bagi para peserta didiknya di dalam karakter dan tindakan. Jadi guru yang awalnya memiliki basis kurikulum KTSP ini harus menyesuaikan ke kurikulum 2013. Ini merupakan tantangan bagi seorang guru ya. Kemudian yang ketiga, kendala yang berasal dari institusi atau yayasan merupakan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran dianggap masih kurang memadai. Hal ini dituliskan oleh responden sebanyak 8 kali. Hal ini terkait sarana dan juga fasilitas yang dibutuhkan guru dan siswa dalam pembelajaran ini. Kemudian kendala yang berasal dari siswa dan orang tua. Kendala yang berkaitan dengan siswa dan orang tua dituliskan sebanyak 15 kali oleh responden. Permasalahan yang berkaitan dengan siswa dan orang tua sangat bervariasi.
peranan orang tua dalam pengembangan dan implementasi kurikulum berkenaan dengan dua hal, yaitu penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya kelebihan pada jurnal yaitu pada bagian abstrak, penulis mencantumkan dua bahasa dalam abstrak, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian subjek dalam penelitian disebutkan secara detail, yaitu ada 65 orang guru SD. Pada hasil penelitian, penulis memberikan gambaran secara detail dan penjelasan yang sangat terperinci sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Juga disertai gambar dan diagram, juga tabel, sehingga pembaca akan lebih mudah dalam memahami hasil dari jurnal penelitian tersebut. Selanjutnya terdapat rujukan yang cukup banyak sehingga penelitian memperkuat dalam penelitian. Yang terakhir, sudah terdapat saran dalam penelitian tersebut. Untuk kekurangannya, tidak saya temukan kekurangan dalam jurnal ini karena menurut saya jurnal ini sudah sangat kompleks. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.